Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dengan saya di channel WPK. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak mereview alat-alat pertukangan ataupun alat power tool. Namun pada video kali ini saya ingin sharing-sharing ataupun cerita-cerita kepada kawan-kawan semua tentang tabel saw yang saya buat dari circular saw Ryu yang terbaru dengan tipe RCS 185-2. Jadi sebenarnya kemarin saya lagi ada proyek pembuatan mebel dan saya memerlukan tabel saw dengan cepat. Jadi untuk membuat tabel saw yang saya perlukan, saya beli circular saw Ryu RCS 185-2 karena keluaran terbaru dan saya buat tabel saw. Nah, saya pikir untuk circular saw Ryu RCS 185-2 sudah memenuhi kebutuhan yang saya inginkan. Namun setelah dibuat, dirakit dan dipakai ataupun digunakan, timbullah beberapa masalah yang terjadi pada tabel saw yang saya buat. Nah, apa saja masalah-masalah yang terjadi di tabel saw saya ini akan saya bahas satu persatu kepada kawan semua. Sebelum kita membahas masalah-masalah apa saja terjadi pada tabel saw Ryu RCS 185-2 ini, saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan semua tentang tabel saw yang saya buat. Baik, ini ya tabel saw yang saya buat dari circular saw Ryu RCS 185-2. Jadi bahan untuk mejanya saya menggunakan bahan multiplex ukuran 2 cm ataupun 20 mm. Kemudian untuk tulang-tulangnya saya menggunakan bahan kayu solid ukuran 8,5 cm kali 4 cm, 4,3 atau 4,2 gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan tabel saw saya rasa ini sudah cukup kokoh sekali, tidak ada masalah. Jadi sebelumnya itu saya menggunakan ataupun pernah membuat tabel saw dengan bahan mejanya dari triplek ukuran 12 mm dan itu sangat bergetar sekali. Jadi sekali ini saya upgrade dengan ukuran 18 ataupun 20 mm. Kemudian tabel saw ini saya lengkapi dengan roda yang bisa dikunci seperti ini, keempat-empatnya ya. Ini memudahkan saya untuk memindahkan atau menggeser tabel saw ini supaya nanti ketika ingin potong crosscut bisa posisinya seperti ini dengan workbench saya ataupun tempat kerja saya. Kalau ingin memotong rip cut atau memotong lurus, itu mejanya bisa dibalik ataupun dipindahkan seperti ini. Jadi mejanya bisa diputar kalau ingin memotong rip cut seperti ini. Nah, jadi tabel saw ini dibuat dari circular saw Ryu RCS 185-2. Itu unitnya, dan ini penampung debunya. Karena tabel saw ini saya buat memang untuk keperluan sementara karena kebutuhan sangat mendadak. Jadi saya harus buat tabel saw ya seadanya seperti ini. Kemudian setelah dipakai dan digunakan, timbullah beberapa masalah. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat untuk blade-nya, kawan-kawan bisa memperhatikan apa yang terjadi pada pisaunya. Agak kurang nampak ya masalahnya di kamera. Nah, jadi sebenarnya tuh blade-nya atau pisaunya ketika dihidupkan agak bergoyang seperti ini. Walaupun sebenarnya itu goyangnya nggak terlalu kuat, cuman lebih kurang 1 mili ke kiri atau 1 mili ke kanan. Tapi saya rasa itu sangat mempengaruhi kualitas ataupun hasil kerja kita ketika kita sedang memotong. Karena nanti ketika dipotong bisa-bisa untuk potong rip cut dengan jumlah yang sangat panjang ataupun ukuran triplek itu nggak bisa lurus dengan fansnya karena mata pisaunya sudah oleng seperti itu. Kemudian untuk masalah berikutnya, saya akan bongkar tempat mesinnya. Nah, karena kondisi mesinnya cukup kotor, jadi kita bersihkan dulu. Oke, cukup.
Nah, jadi sebelum saya buat video ini, table saw ini sudah saya pakai dan circular saw Ryu ini sudah saya gunakan untuk table saw-nya. Jadi pas saat saya memotong rib cut, saya memotong cross cut kayu ukuran sebesar ini 4,5 cm kali 8,5 cm. Pas saya potong menggunakan table saw, kayunya menjepit dan mesinnya itu berhenti mendadak atau terhentak seperti itu berhentinya. Saya pikir nggak masalah ya, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat ataupun memakai table saw dan terjadi hal yang serupa dengan yang kejadian pada mesin table saw Ryu ini. Namun setelah saya matikan mesinnya, saya coba angkat kayunya dan saya lihat mesinnya tidak lagi presisi pada posisi semula. Dan yang saya kaget lagi adalah posisi mesinnya sangat miring sekali. Jadi saya bongkar pada waktu itu seperti ini posisinya, saya bongkar dan saya lihat untuk base bagian belakang dan ini base bagian depan itu bengkok. Saya nggak tahu seperti itu. Padahal ketika mesinnya berhenti mendadak itu tidak terlalu kuat. Tetapi kok bisa pada base depan dan belakangnya itu bengkok dan akhirnya tuh pisaunya itu tidak lagi presisi pada tempat lubang yang ada di sini. Posisinya itu sudah miring dan tidak bisa dinaikkan mata pisaunya seperti ini. Dan saya sangat kaget kenapa base template pada circular saw Ryu ini lembut sekali. Ya, saya nggak tahu ya, apakah mungkin karena harga yang murah jadi dibuat ya seadanya seperti itu. Saya rasa nggak bisa juga ya, karena untuk base template ini pada circular saw itu sangat penting sekali kegunaannya, tidak bisa juga dibuat dengan seadanya. Kalau seandainya bagian base template-nya ini miring ataupun bengkok, hasil kerja kita yang jadi problemnya seperti itu. Untuk mengakalinya, saya luruskan kembali letak mesinnya pada base template-nya. Kemudian saya tambahkan baut satu di sini. Jadi yang bawaan pabriknya, bautnya di bawah. Ini kalau saya buka baut ininya, teman-teman bisa melihat sendiri. Oke. Dan saya kendorkan bagian sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana kualitas besi untuk naik turunnya. Goyang sekali. Meskipun ini saya kunci kuat bagian sini. Kalau mesinnya posisi terbalik, kalau dibuat table saw gitu, ini dia akan ngangkat ini. Ini oleng. Bagian sininya sudah sangat longgar sekali. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, saya tambah lagi satu baut di sini supaya mesinnya kokoh. Walaupun sebenarnya tuh mesinnya nggak bisa lagi naik turun. Saya rasa nggak masalah karena fungsinya cuma untuk membelah atau memotong kayu. Saya nggak tahu ya kenapa circular saw Ryu RC185-2 ini ataupun keluaran terbaru itu memiliki kualitas base template yang ya lumayan buruk lah ya. Ini saya review ataupun saya katakan jujur, bukan karena ada pengaruh luar kiri ataupun pengaruh kanan. Ini real kejadian pada saat saya bekerja. Kondisi base template pada circular saw Ryu ini lembut sekali. Dalam artian ya itu tadi saya bilang mudah goyang ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya kerja kita tidak maksimal dan membuat waktu kita bekerja itu jadinya makin lama seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke mesinnya. Jadi sebenarnya itu untuk penguncian ini, yang ini, untuk naik turunnya malah nggak berfungsi ya. Jika dikunci ataupun circular saw ini dipasang terbalik untuk table saw, ini nggak bisa dikunci kuat ya, karena pada pengunci ini kawan-kawan bisa lihat itu dari sini ke sini itu plastik semua, nggak bisa dikunci untuk keperluan kalau kita membelah kayu yang tebal, karena kita butuh dorongan yang kuat. Kemarin saya menggunakan ini, belum ada yang ini ya, belum ada pengunci tambahan. Itu pisau circular saw-nya itu turun ataupun terangkat sendiri, padahal saya rasa sudah cukup kuat untuk mengunci pakai ini, dan saya tidak bisa mengunci cukup kuat lagi karena saya takut patah karena yang terbuat dari plastik. Nah, itu ya yang harus dipertimbangkan pada circular saw Ryu RCS 185-2 ini. Jadi untuk mengatasinya, saya tambahkan satu baut di atas ini
dan ini bisa dikunci sesuai keinginan ataupun kebutuhan kita. Kemudian untuk permasalahan berikutnya itu terjadi di bagian depan, bagian sini. Nah, pada bagian ini pada video sebelumnya tentang review alat Circular Saw Ryu ini merupakan salah satu kelebihan Circular Saw Ryu RC185-2 karena penguncinya sudah terbuat dari baut seperti ini, bukan sistem pin ya, yang kayak di bawah sini. Ini masih sistem pin dan ini sudah dibuat dari baut. Nah, ternyata kemarin bautnya ini penahan bagian dalamnya kalau dikunci kuat, penahannya ini malah ke dalam gitu loh. Semakin kuat dikunci malah semakin nggak bisa bertahan karena nggak ada penahan bagian tengahnya gitu, nggak bisa dikunci kuat. Kalau dikunci semakin kuat lagi, nanti blade guardnya malah yang pecah untuk bagian penahan kiri dan kanannya gitu. Ini kiri dan kanannya. Kemudian masalah berikutnya adalah pada bagian pengunci blade-nya ataupun pisaunya. Ini bautnya kalau seandainya kita buka, ini ya, bautnya terbuka, tapi bagian ini penahan blade-nya itu tidak bisa terbuka secara langsung. Ini saya akan tunjukkan. Nah, untuk bautnya terbuka. Nah, namun ini penahan pisaunya itu cukup kuat sekali, artinya nggak bisa langsung terbuka seperti itu karena pada bagian penahannya di dalam sini itu dia nggak presisi, jadinya kayak menjepit gitu pada bagian ujung sini dan bagian ujung sini, dan ini membukanya cukup susah sekali dan harus menggunakan obeng kecil, obeng besar untuk mencongkel pada bagian ini. Oke, kembali kita pasang ke tempatnya. Nah, sudah terpasang ya. Jadi kita coba ukur ke presisiannya. Oke. Untuk tingkat kepresisian pada mesin Circular Saw Ryu RC185-2 ini cukup bagus dan cukup sangat mudah sekali untuk mengatur tingkat kepresisian untuk kemiringannya seperti ini. Kemudian kita akan coba bagaimana feel dalam pemakaian ataupun pemotongan kayu. Kita akan coba tes potong kayu ukuran 4x 8,5 cm dan kawan-kawan bisa lihat hasil pemotongannya bagaimana. Nah, poin pada video kali ini adalah bagaimana cara kita menentukan pilihan untuk membuat tabel saw dari Circular Saw. Untuk Circular Saw-nya tidak bisa juga sembarang pilih. Saya berpikiran bahwa sebelumnya tidak perlu Circular Saw yang bagus untuk membuat tabel saw karena posisinya cuma untuk dipasang seperti ini. Cukup menggunakan Circular Saw yang low budget saja, yang harganya di bawah 600 ribuan atau 500 ribuan sudah cukup bagus. Tetapi kenyataannya tidak ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri bagaimana kualitas dari Circular Saw low budget, yang salah satu contohnya adalah Circular Saw Ryu dengan tipe RC185-2. Kalau seandainya kita uji coba pada saat baru, ya memang semuanya tidak ada masalah karena masih baru. Tetapi ketika sudah kita gunakan seperti ini, barulah ketahuan bagaimana kualitas dari barang-barang yang low budget. Nah, tetapi saya tidak juga bisa menyalahkan pihak Ryu ataupun Circular Saw Ryu ini karena ya sesuai harganya. Kalau mau mendapat kualitas yang bagus, tentu harganya juga harus bagus. Nah, sebagai perbandingan, saya sudah pernah membuat tabel saw dengan menggunakan Circular Saw Inco dengan tipe CS18528. Kalau kawan-kawan penasaran bisa lihat linknya di atas. Nah, di situ Circular Saw-nya saya rasa cukup bagus. Base template-nya tebal, kokoh, dan
sangat kuat sekali. Ketika saya menggunakan circular saw tersebut untuk membuat table saw, itu tidak perlu kalibrasi yang cukup panjang seperti ini. Dan untuk daya pemotongan ataupun tingkat pemotongan, kita tidak perlu ragu memotong kayu yang tebal ataupun kayu yang keras, karena memang base template-nya sudah cukup kuat, jadi tidak perlu takut base template-nya bengkok seperti yang terjadi pada circular saw Ryu pada table saw saya ini. Saya rasa cukup sekian ya cerita-cerita tentang table saw yang saya buat dari circular saw Ryu RCA 185 2 ini. Semoga video ini juga membantu kawan-kawan atau memberi pengetahuan kepada kawan-kawan tentang circular saw khususnya Ryu RCA 185 2. Video ini saya buat tidak untuk menyinggung pihak siapapun, karena ini real kejadian pada saya. Jadi saya hanya ingin cerita-cerita ataupun sharing kepada kawan-kawan para tukang ataupun para pengrajin kayu. Semoga video ini bermanfaat kepada kawan-kawan tentunya, dan bisa dijadikan referensi ataupun ilmu untuk kita semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Silahkan berikan saran ataupun koreksinya di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.